Jadi kata sekarang ini kan digoreng seolah-olah mau menganyam. Kan dia lihat kalau kita cermat. Dari awal tuh dia usul supaya 300 ayat dan lain sebagainya. Akhirnya kelihatan diserang kan, digoreng kan. Kayak Saifuddin ini kurang kuat ya, karena belum, ya mudah-mudahan bisa, tapi jangan sampai pulang. Tapi kalau menurut saya sih, kalau minta suaka pun pasti ditolak lah kalau Saifuddin, karena belum ada DPO-nya kan. Silakan Pak Mikael. Shalom Shalom Pak Mikael. Saya ingat-ingat Indonesia itu dikasih Nabi ke-26 itu supaya cepat bertobat. Karena apa? Tanda-tanda akhir zaman itu sudah ditulis dalam Alkitab dan itu sudah diturunkan Nabi ke-26 untuk ngomong sama rakyat Indonesia. Hanya begini, Nabi, itu kan perang di Ukraina. Israel itu rakyat Ukraina yang berbangsa Israel itu dipulang ke Israel dan disambut sama presidennya Isaac Herzog yang baru itu. Jadi itu tibanya itu pada hari Sabtu, hari Sabat, tetapi juga langsung dibantah karena ini misi untuk menyelamatkan. Jadi dia wajib untuk bekerja Sabtu kemarin itu. Jadi saya ngeh. Jadi kan dalam Alkitab disebutkan nanti Tuhan setelah bangsa Israel itu genap, maka akan terjadi akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Ya saya semoga aja perang itu berkelanjutan. Supaya apa? Bangsa Israel itu pulang semua ke negara leluhurnya. Sudah digenapi untuk Alkitabnya. Makanya dari Indonesia sudah dikasih tahu Nabi ke-26. Masih ngeyel, masih banggel. Dan termasuk juga satu keajaiban saya bilang itu SI. SI kan cuma usul kan. Jadi kata sekarang ini kan digoreng seolah-olah mau menganyam. Kan dia lihat kalau kita cermat. Dari awal tuh dia usul supaya 300 ayat dan lain sebagainya. Akhirnya kelihatan diserang kan, digoreng kan. Jadi usulan itu bukan perbuatan untuk ini apa melecehkan satu agama-agama tertentu, dan saya sendiri tidak ya nurut Nabi itu sudah tidak mau di kotak-kotak lagi, baik Islam, baik Hindu, baik Katolik, baik pengikutnya kakaknya Nabi 26 itu yang diajari cocok tanam itu Gilobet. Nah, saya memberitakan Alkitab biasa sesuai dengan yang pernah saya dengarkan dengan Nabi. Jadi saya harus berani untuk membawa terang, dan gelap tidak bisa mengalahkan terang. Itu pasti. Dan saya bilang sekarang ini Nabi, saya sudah dari dulu dari yang bilang mana engkau baik dan benar bla bla bla, itu saya sudah mulai dengan Nabi itu saya sudah berusaha untuk rendah hati pikul salib. Ternyata cobaan itu juga ada bahkan dengan berpulangnya anak saya. Sekarang ini saya akan menerapkan lagi satu ayat. Saya setiap kali berdoa, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran dan pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu satu ayat saya mau praktekkan. Karena pikul rendah hati, pikul salib, ya saya betul-betul dihajar. Dari situ saya mendapat istilahnya dibantu dari sesuatu yang tidak saya pikirkan. Saya kebetulan Katolik dan memang saya dari dulu itu tidak senang di kotak-kotak. Ternyata pada waktu kematian anak saya, teman SD yang Katolik itu sibuk datangkan romo, datangkan apa, sehingga pada tutup peti dan lain sebagainya. Dia semua yang ngurus. Bahkan saya dapat penghiburan dari Bu Linda, Bu Novi, semua itu tidak disangka-sangka untuk menuntun. Jadi semua itu enak. Saya bilang saya harus berani, dan saya berpikir domba satu yang hilang pasti dicari. Tapi gembala tidak bakal dicari. Makain dari itu saya
juga menghimbau kepada Gilbert, itu statusnya dia gembala. Kalau dia serong, tidak bakal kamu dicari oleh Tuhan, tetapi langsung dibuang ke api neraka. Saya yakin itu, karena ayatnya itu pun sudah ada. Dalam Alkitab tidak pernah mereka itu mencari gembala, tetapi mencari domba. Dan kebetulan saya ini juga domba-domba Tuhan. Saya serong, pasti saya dicari. Jadi saya ngomong, apakah dengan adanya perang dan rakyat bangsa Israel itu kembali lagi ke ada satu pesawat itu kembali ke tanah Israel, apakah itu juga merupakan sudah warning, tanda-tanda akhir zaman Nabi? Semoga saya tidak salah dalam penilaian. Kalau perang belum, Pak. Dari dulu ada perang, Pak. Perang dunia 1, perang dunia 2 udah kurang ngeri apa, Pak? Perang dunia 1, perang dunia 2 udah paling mengerikan sekali, Pak. Sampai-sampai semua teolog-teolog Amerika, teolog-teolog Barat yakin sekali bahwa Yesus memang sudah mau datang di zaman itu. Tapi kan Yesus nggak datang. Itu pendetanya, gembalanya yang on itu Nabi. Kalau Nabi kan bilang, ini perang ini rakyatnya pulang. Kalau dulu perang dunia kan tersebar malahan. Dia tersebar kemana kok. Sekarang ini dia ngandang, katakanlah kembali sesuai dengan Alkitab. Kalau saya mikir, kalau perang yang dulu, perang dunia 1, perang dunia 2 menghasilkan orang Yahudi pulang ke rumah. Ya, dimulai dari perjanjian Balfour kan tahun 1890 berapa itu ya, perjanjian Balfour itu. Jadi perjanjian Balfour itu yang mulai masuk ke abad ke-20 kan, perang dunia 1 itu waktu Inggris mau kalah dari Jerman kan. Nah, Inggris manas-manasin orang Yahudi yang di Amerika. Kamu bilang sama Amerika ikut perang. Kalau kamu ikut perang, nanti kamu ini Palestina saya kembalikan ke kamu. Tapi dia juga ngomong sama orang-orang ini kan, anak-anak muda Pan Arab, namanya Pan Islam ya. Dulu namanya Pan Arab, bukan Pan Islam. Kemudian si Pan Arab atau Pan Islam ini dipanas-panasi. Kalau kamu mengkhianati pemimpin-pemimpinmu, para khalifah, para emir ini kan, karena para emir ini kan membela Jerman kan. Jerman itu kan perang dunia pertama itu kan bekerja sama dengan orang-orang ini, dengan orang-orang Islam, dengan Turki, dengan semua orang Islam. Ya, Jerman itu dulu sama Islam ya, pro-nya. Kemudian makanya orang Turki kalau minta suaka ke Jerman itu langsung masuk aja tuh. 100%, 99% diterima. Karena sudah ada historisnya. Ya. Nah, kayak orang Indonesia ke Belanda ya. Tapi kemarin ada orang Indonesia yang ditolak ya. Kasusnya hampir kayak Saifuddin, tapi memang itu ditolak mungkin ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Itu ditolak ya. Ada satu orang yang ditolak karena dia memang alasannya tidak kuat. Kayak Saifuddin ini kurang kuat ya, karena belum, ya mudah-mudahan bisa, tapi jangan sampai pulang. Tapi kalau menurut saya sih, kalau minta suaka pun pasti ditolak lah kalau Saifuddin, karena belum ada DPO-nya kan. Nah itu bisa ditolak. Nah tapi kita balik lagi tadi ya. Jadi setelah Jerman ini hampir mengalahkan Inggris, Inggrisnya nyuruh orang Yahudi. Akhirnya dia janji sama Pan Arab, jadi main dua kaki orang Inggrisnya. Ternyata Pan Arab benar-benar mengkhianati majikannya, tuan-tuan mereka. Lalu dia janji kalau akan Palestina itu akan menjadi pusat kegerakannya mereka. Tapi kan akhirnya kan gagal kan. Akhirnya kan Israel dulu, orang Yahudi dulu yang ngajak Amerika benar-benar turun, dan itu pakai biaya yang besar. Untuk mengajak Amerika, maka para pedagang-pedagang Yahudi, orang-orang kaya Yahudi itu kudu nyogok senatnya Amerika. Ya. Jadi, wah itu sudah keluar banyak. Makanya akhirnya mereka kirim satu kapal isinya 2.000 orang Yahudi. Dipulangkan semua naik kapal. Terus ditabrak sama Inggris itu kan. Supaya jangan mendarat. Makanya ngamuk kan orang Israel sama Inggris kan. Terus mereka cepetan masuk, dan yang masuk itu tentara semua. Dilatih perempuan, laki-laki dilatih perang semua. Ngeri itu, begitu masuk itu mereka udah intifada, itu udah siap perang pokoknya. Ya kan? Terus Perang Dunia Kedua, Hitler ngajak Palestina. Dia ngiming-ngimingin Palestina kan.
Palestinanya bilang, si mufti Palestinanya, saya akan lobby semua orang-orang Arab buat bela kamu. Asal jangan biarkan orang Yahudi pulang ke Palestina. Ada 6 juta orang Yahudi di Jerman, Polandia, ya kan? Bunuh semua. 6 juta orang Yahudi yang ada di Eropa itu, yang di bawah, yang bisa ditangkap sama orang Jerman, tangkap semua, dibunuh semua 6 juta itu. Ngeri. Ya kan? Makanya ada generasi Yahudi Ukraina itu kan, ya yang mereka lari kan, larinya ke Rusia kan, sampai ke Beirut kan, Yahudi yang di Beirut kan. Mereka sampai lari ke sana untuk demi lari sejauh-jauhnya. Tetapi akhirnya mereka tetap pulang kan. Jadi perang dunia 1, perang dunia 2 memang untuk mengembalikan. Lalu nanti perang-perang berikutnya nggak ada. Nggak ada. Nggak akan ada perang dunia lagi. Perang dunia ketiga nanti. Saat setelah kerajaan 1000 tahun. Ini nanti dunia akan aman. Ya. Makanya nanti kita akan cerita lagi ya. Nanti akan cerita lagi justru. Ini kurang berapa lama nih? Oke, 15 menit lagi ya. Nanti kita masuk dalam firman Tuhan. Itu nanti justru akan aman. Ya, akan aman nanti. Kita balik lagi ke Wahyu 13. Nanti akan aman dan karena gerakan sebetulnya positif ya. Sebetulnya hari anti Islamofobia ini sebetulnya positif. Ya. Positif karena Paus Francis berpikir apa? Bagaimana cara seorang anak bisa diterima di rumahnya? Maafkan perbuatannya. Walaupun bandelnya minta ampun. Kita punya anak nakal, ya. Bagaimana cara, atau kita punya orang dalam komunitas kita, orang ini kurang ajar sekali. Karena orang ini ternyata punya masalah yang tidak baik. Lalu bagaimana supaya orang ini bisa jadi baik? Kita kudu terima dosa-dosanya dia. Telan. Kita kudu mengasihi, mengampuni mereka, telan. Ya kita kudu memaafkan mereka. Setelah mereka merasa diterima, akhirnya dia akan berubah. Iya ya, ternyata aku punya sisi baik. Jadi orang-orang Islam ini akan menjadi humanis. Karena dengan dicanangkannya hari anti Islamofobia, kan juga disadarkan. Nanti kalau terjadi bom lagi, jangan kita lagi bikin Islamofobia nih, lagi bikin anti Islamofobia, jangan sampai kecolongan. Maka mereka akan benar-benar berubah. Jadi Paus Francis itu cerdas sekali ya, punya hikmat dari Roh Kudus itu. Paus Francis itu hebat ya. Ini kan yang mencanangkan kan Paus Francis kan, yang mendorong terus ke PBB anti Islamofobia kan. Nah, tetapi Islam. Karena Islam tanpa radikal lenyap. Sudah terjadi. Islam tanpa orang-orang radikal akan habis. Maka Islam akan mulai ditinggalkan. Ya. Cuma tinggal tradisi Arabnya yang masih, tapi Islamnya akan ditinggalkan. Ya, sunatnya ya sunat karena tradisi Arab. Kalau mereka pakai jilbab juga bukan karena Islam, tapi karena tradisi Arab. Nah, kemudian nanti akan terjadi satu saat ya, akan terjadi ketika semuanya sudah meninggalkan Islam, jadi aman dunianya. Ya kan? Setelah aman, 1 Tesalonika 5 ayat 3, aman, tenang, sejahtera, tiba-tiba keluar, menampakkan diri. Kenapa? Microchipnya dihancurkan. Orang-orang tajir itu yang kaya raya itu langsung bangkrut. Ya kan, langsung chaos. Diambil damai sejahtera dari muka bumi itu, mulai perang spot-spot, tapi orang teror-teror di mana-mana, tapi belum perang dunia ketiga, belum. Ya belum, bukan perang dunia ketiga itu namanya. Perang dunia ketiga itu hancur-hancur itu nanti kok makhluk 1000 tahun lagi. Ini cuma perang-perang biasa, kayak Ukraina, perang-perang yang seperti itu, perang Irak kemarin, perang Teluk, yang paling cuma gitu-gitu doang. Tapi itu karena perekonomian kolaps, jadi menyengsarakan, dan mereka perangnya itu pakai senjata kimia. Perangnya itu pakai senjata kimia, pakai nuklir, gila. Perangnya perang-perang yang begitu, waitan itu nanti. Ya, nanti kemudian itu hanya 3,5 tahun, jangan khawatir ya. Hanya 3,5 tahun, tapi sengsaranya minta ampun seluruh dunia. Dan nanti Tuhan Yesus datang. Terus selama 1000 tahun dunia itu akan diperbaiki. Diperbaiki. Nah kemudian setelah 1000 tahun hancur lagi. Itu nanti ya kita bicara itu, Pak. Jadi yang perang-perang ini memang
nanti yang terjadi adalah perang-perang sporadik saja, tapi pakai senjata kimia. Ya, itu ngeri sekali nanti. Oke, gitu ya, Ya, Pak terima Mikael. kasih. Iya, Shalom. iya. Nabi Ini ada ke-26. Pak